Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto secara global, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama Crypto Totato. Kita akan membahas tentang pergerakan kontroversial dari pemerintah Jerman terhadap dunia kripto, teman-teman. Jadi di dalam judulnya ini, pemerintah Jerman telah kehabisan atau menghabiskan Bitcoin yang dimilikinya. Jadi kalau kita melihat dari tulisan ini bahwa pemerintah Jerman ini telah menjual seluruh Bitcoin yang dimilikinya, dan komunitas Bitcoin di Twitter itu mengejek keputusan dari pemerintah Jerman, teman-teman. Jadi pemerintah Jerman dibully, diolok-olok di media Twitter. Bahkan menurut Arkham Intelligence, saldo Bitcoin di dompet on-chain milik Jerman secara resmi telah mencapai nol, yang berarti tekanan jual dari kekuatan ekonomi Eropa ini kemungkinan besar telah berakhir atau mendekati akhir, teman-teman. Kemudian arus keluar terakhir dari dompet ini mengakhiri narasi bearish yang telah membayangi pasar kripto selama beberapa minggu, pada saat indikator on-chain menunjukkan bahwa titik terendah lokal sudah dekat, teman-teman. Jadi akhirnya habis juga Bitcoin yang dibuat ngedam market, teman-teman. Dan ini langkah dari pemerintah Jerman ini telah memicu ejekan dari komunitas Bitcoin atau masyarakat kripto secara global, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini bahwa pada hari Kamis lalu, Arkham Intelligence menyatakan bahwa pemerintah hanya memiliki 4.925 Bitcoin, sekitar 282 juta US dollar yang tersisa di dompetnya. Kemudian jumlah ini turun drastis dari 50.000 Bitcoin yang dimiliki negara tersebut pada 19 Juni lalu, yang disita secara resmi dari situs pembajakan film Mobi2K pada bulan Januari. Kemudian pada awal Jumat, pemerintah Jerman menerima kembali 4.169 Bitcoin dari bursa-bursa seperti Kraken, Coinbase, dan Bitstamp, sebelum mengirim kembali 2.700 Bitcoin ke platform tersebut pada pukul 5 pagi, teman-teman. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat di sini bahwa pada pukul 10 pagi, jadi saya ulangi, teman-teman, kemudian pada pukul 10 pagi, negara tersebut mengirim 2.300 Bitcoin lagi ke Kraken, sebuah alamat yang tidak dikenal, dan kemungkinan layanan penempatan dana institusional atau perdagangan over the counter. Kemudian sekitar pukul 2.35 sore, pemerintah Jerman mengirim seluruh sisa Bitcoinnya, yaitu 3.846 Bitcoin, setara 223 juta US dollar, ke meja perdagangan institusional dan flow trader, sebuah perusahaan perdagangan, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah ini menandai titik terendah dari Bitcoin? Jadi penjualan Bitcoin oleh Jerman dimulai pada saat pemerintah Amerika Serikat juga menjual beberapa koin yang disita dari para penjahat, dan kekhawatiran pasar seputar pembayaran kembali kepada kreditor bursa Bitcoin Mt. Gox yang bangkrut itu semakin meningkat, teman-teman. Kemudian digabungkan dengan pertumbuhan permintaan yang minimal dari para paus Bitcoin dan kurangnya likuiditas stablecoin, momentum bullish yang rendah mendorong harga Bitcoin turun hingga mencapai 53.900 US dollar pada hari Jumat, teman-teman. Dan ini merupakan
penurunan terbesar sejak Bitcoin mencapai titik tertinggi pada bulan Maret di angka 73.700 US dollar. Kemudian kalau kita lihat di sini, investor Bitcoin di dunia maya ini merayakan selesainya penjualan oleh pemerintah Jerman, tetapi juga mengkritik negara tersebut karena menukar koin mereka dengan mata uang fiat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, salah satu pendiri dari refleksi riset pada hari Jumat ini menyatakan bahwa penjualan habis-habisan Bitcoin yang disita oleh Jerman mungkin akan menjadi salah satu kesalahan strategis terbesar dalam sejarah pada beberapa dekade mendatang, teman-teman. Dan saya sepakat dengan kalimat ini bahwa hari ini hampir semua negara, bahkan institusi-institusi besar seperti BlackRock dan berbagai perusahaan besar lainnya itu menabung Bitcoin, bahkan menambang Bitcoin. Jadi ini merupakan kesalahan strategis besar yang dilakukan oleh Jerman, teman-teman, pada saat menjual Bitcoinnya sampai dengan 0 Bitcoin. Jadi kemudian kalau kita melihat Michael Saylor, ketua pimpinan dari MicroStrategy, juga memberikan sindiran halus kepada pemerintah Jerman pada hari Jumat dengan menuliskan di akun Twitternya bahwa sebuah kalimat yang menyatakan Anda seharusnya tidak menjual Bitcoin Anda, teman-teman. Nah, sekarang dengan selesainya penjualan Bitcoin yang sampai pemerintah Jerman mengedam, membuat Bitcoin turun sampai di angka 53.900, kita akan lihat kondisi terkini dari Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin, hari ini mengalami pergerakan yang cukup positif, mengalami kenaikan sebesar 1,46%. Jadi dari 53.000 US dollar sudah naik cukup drastis, teman-teman, di angka 58.000. Dan menurut saya pribadi itu juga merupakan sebuah kebodohan dari pemerintah Jerman, karena semua negara menyimpan Bitcoin, menambang Bitcoin, malah dia menolkan Bitcoinnya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, untuk Bitcoin hari ini nilai kapitalnya mengalami peningkatan sebesar 1,48% di angka 1,1 triliun. Dan pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang analis, seorang penasihat keuangan. Saya bukan penasihat keuangan, jadi apabila teman-teman ingin melakukan pembelian maupun penjualan Bitcoin, teman-teman silakan lakukan dior, lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini di time frame D1 pada tanggal 31 Oktober 2023 itu telah terjadi golden cross. Secara time frame hari ini trennya masih up, teman-teman, karena MA50 berada di atas MA200. Kita akan turun ke time frame di bawahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, pada tanggal 15 Juni 2024 terjadi dead cross. Ini kita lihat bahwa MA50 berada di bawah MA200, berarti ini trennya masih down, teman-teman. Tapi kalau kita melihat di sini, kelihatannya aromanya Bitcoin akan naik, tetapi saya tidak akan melakukan pembelian. Saya akan masuk ke melakukan pembelian apabila MA50 ini memotong MA200 ke arah atas. Artinya itu golden cross, pada saat itulah saya akan melakukan pembelian, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.